tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersama seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarlah kami tetap cinta, kami tetap setia sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di penghujung minggu terakhir September 2023, tepatnya hari ini 24 September 2023, kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu setelah kami telah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian penyembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, layakkanlah kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Saatnya hari ini kami mau belajar perihal lebih dari pemenang. Apa dan bagaimana, biarlah semua itu berkesesuaian dengan kebenaran firman Allah. Apa yang harus kami pahami, bahwa kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua dan menafsirkan kepada masing-masing kami secara pribadi apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat pembicaraan ini lebih dari pemenang. Hamba-Mu Engkau pakai seluruh dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, untuk bisa memberikan pengajaran Alkitabiah yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Terpujilah nama-Mu Bapa, sumber kebenaran. Kuduskan kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Semua kita yang percaya dan siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bersyukur kita ya, hari ini 24 September 2023 di penghujung bulan September, minggu terakhir. Karena minggu depan kita sudah masuk tanggal 1 Oktober dan kemudian masuk di bulan yang baru ya. Kalau di Manado ini mulai Oktober itu sudah jadi Desember semuanya.
Oke, baik, kita akan belajar satu tema secara topikal ya, secara topik, lebih dari pemenang. Boleh ditampilkan? Kita belajar bersama-sama tentang kebenaran ini. Ya, sudah? Oke, yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Lebih dari pemenang. Nah, tentunya kemenangan yang di sini adalah perspektif Alkitab. Kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi secara topik, lebih dari pemenang atau kemenangan berdasarkan pandangan Alkitab. Kemudian sebagai ayat daripada judul ini, yaitu di dalam Roma 8 ayat 37. Ya, mari kita baca bersama-sama. Di slide sudah ada. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terpujilah Tuhan. Kebenaran firman Allah ini kembali mau mengingatkan saya dan saudara bahwa kita adalah orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian firman Allah berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus mau menekankan kepada jemaat yang ada di Roma perihal kemenangan orang percaya. Sekali lagi, di dalam pembacaan ini Rasul Paulus mau menekankan kita bahwa kita ini adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Coba next slide. Ya. Dan ini merupakan keyakinan iman berdasarkan apa yang dialami, berdasarkan apa yang telah dilakoni oleh seorang yang bernama Paulus, yang kemudian keyakinan imannya dia kemudian sampaikan juga kepada jemaat yang ada di Roma. Dan dia menekankan tentang kemenangan orang percaya. Kenapa kemenangan orang percaya? Karena walaupun dia terdesak, walaupun dia menderita, walaupun dia diejek, walaupun dia dihina, walaupun dia dibully, walaupun dia difitnah, tetapi Rasul Paulus tetap berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena semua penderitaan, semua kesesakan tidak akan pernah mengalahkan kemenangan atau merebut kemenangan atau mengintervensi kemenangan yang telah dia dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi Rasul Paulus. Katakan amin. Nah, saudaraku, ini juga yang menjadi dasar pengharapan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekali lagi, ini merupakan dasar bagi saya dan saudara. Ini merupakan dasar pengharapan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada jaminan daripada kebenaran firman Allah menegaskan bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemenangan orang percaya berdasarkan teks ini, berdasarkan Alkitab yang kita baca, kemenangan yang dimaksudkan di dalam kebenaran Alkitab atau teks Alkitab ini bukanlah kemenangan seperti
seperti yang manusia duniawi banggakan, atau seperti rasa kemenangan pribadi yang kemudian kita sebut dengan puas, merasa sangat puas, merasa sangat bangga, keuntungan diri sendiri, kesuksesan, keberhasilan hidup, yang semuanya berdekatan atau berhubungan erat dengan dunia. Yang kita tahu bersama bahwa itu bisa diraih bukan dengan iman, tetapi bisa diraih dengan berbagai macam cara, atau menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Nah, ini bukanlah kemenangan yang dimaksudkan di dalam konteks pembacaan yang barusan kita baca tadi. Next slide, coba kita lihat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemenangan orang percaya berdasarkan teks Alkitab tersebut bukan lebih kepada yang namanya seperti ini. Ya. Supaya ada pengakuan, supaya ada penghargaan dunia, supaya dapat piala, supaya dapat tepuk tangan, supaya ada pesta kembang api dan lain sebagainya. Jadi kemenangan saya dan saudara berdasarkan pembacaan Alkitab ini, kemenangan orang percaya sekali lagi bukan kemenangan yang berkaitan erat dengan dunia kejar atau manusia dunia kejar supaya ada pengakuan, supaya ada penghargaan dunia. Karena Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita ingin mencari kemenangan perspektif dunia, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan tersebut. Dan itu sudah dapat dipastikan. Tidak peduli orang lain sakit, tidak perlu peduli orang lain teraniaya, tidak peduli orang lain kita celakakan, agar kita bisa menang, agar kita bisa meraih kesuksesan, kemudian kita bangga, kemudian kita puas, kemudian kita merasa untung dan lain sebagainya. Dan akhirnya mendapatkan piala, dan akhirnya mendapatkan tepuk tangan, dan akhirnya mendapatkan pesta kembang api. Suatu waktu saya menonton di YouTube ice skating atau apa itu yang di salju itu, tapi yang di dalam ruangan, seperti sepatu roda lah, tapi mereka pakai ice skating. Ya, tiba-tiba di lintasan itu ada yang berbuat curang. Nah, yang paling belakang dia tidak kena dengan sifat atau atlet tersebut yang sedang berbuat curang. Apa yang dia lakukan? Di waktu mau masuk tikungan terakhir, mau finish, dia dengan sengajanya menyikut atau menghalangi yang di sebelah yang sudah mendekati garis finish. Dan apa yang terjadi? Dari 5 orang, 4 yang di depan itu jatuh semua. Yang paling belakang, dia melenggang dengan sendirinya. Karena apa? Dia tidak masuk dalam crash itu. Bukan berarti yang di belakang itu supaya celaka kalian, tidak. Tapi coba lihat, ya. Karena yang di depan ini pengen mau sampai garis finish duluan, dia sikut kanan dan akhirnya yang ada di dekat itu celaka semua. Yang paling belakang justru dia yang masuk finish. Hanya demi sebuah piala, tepuk tangan, dan bahkan pesta kembang api. Mungkin setelah pulang ke kampung halaman. Saudara, saya mau katakan dengan baik, di dalam kekristenan kita tidak perlu cari tepuk tangan dari manusia, dari orang. Di dalam kekristenan tidak perlu ada pesta-pesta merayakan kemenangan dalam tanda petik yang dunia kehendaki, atau kita mencari piala agar bisa dipajang di rumah menjadi kebanggaan dan lain sebagainya. Pak Pendeta, emang tidak boleh kalau dapat piala? Sangat-sangat boleh, kata siapa tidak boleh. Tetapi yang dimaksudkan kemenangan di sini adalah bukan yang berkorelasi aktif dengan sifatnya dunia. Karena kenapa? Kalau
kita hanya mau supaya ada pengakuan dan supaya ada penghargaan, mari kita lihat slide berikutnya. Sebaliknya, ini, kalau kalah, maka akan merasa malu, maka akan merasa kecewa, maka akan merasa sakit hati, akan marah, kemudian emosional, gampang tersinggung, dan merasa terhina. Dan pada akhirnya, semua kehidupannya menjadi negatif. Kenapa menjadi negatif? Karena kemenangan yang dia rencanakan, kemenangan yang ingin dia raih dengan segala macam cara yang telah dia lakukan, pada akhirnya dia tidak dapatkan. Maka yang terjadi sebaliknya, dia mengalami kekalahan. Disitulah dia mengalami kejatuhan kehidupannya. Dia malu, dia kecewa, sakit hati yang teramat sangat, marah-marah, pribadi menjadi pribadi yang emosi. Kenapa? Karena dia merasa terhina. Kalau ini yang kita dapatkan, maka engkau sedang merancang kemenangan, bukan kemenangan yang ada di dalam Alkitab. Kalau begitu, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa sih yang dimaksudkan dengan kemenangan yang ada di dalam Alkitab? Kemenangan bagi orang percaya berdasarkan teks pembacaan kita tadi. Next slide. Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya, sama-sama kita meyakini bahwa kita sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa kita harus yakin? Karena Alkitab yang kita baca mengatakan demikian. Betul? Alkitab yang kita bacakan, yang kita baca bersama-sama tadi, mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan inilah yang disebut dengan janji kemenangan. Bagi orang percaya, perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab, engkau akan menemukan janji kemenangan. Begitu banyak janji kemenangan yang akan kita dapatkan di dalam Alkitab. Kalau kita meyakini bahwa firman Allah berkata di dalam Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini merupakan janji kemenangan. Katakan amin. Tapi jangan pakai ayat ini untuk engkau melegitimasi perbuatan salahmu demi meraih kemenangan. Atau jangan pakai ayat ini untuk engkau menganiaya orang, atau menipu orang, atau menjahati orang. Contoh, engkau tampar orang lain. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Ya kan? Engkau bohongin orang lain dan engkau bilang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Engkau menipu orang lain dan engkau berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Tentunya Tuhan tidak ada di pihak orang berdosa atau pihak orang yang bersalah, yang menipu dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ada di pihak orang benar. Jadi ayat ini mau mengatakan kepada kita, jika Tuhan di pihak kita, kita di sini adalah orang percaya, hidup benar dan beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab menjamin siapakah yang akan melawan kita. Ini merupakan janji kemenangan. Dan kemudian yang kita baca sebagai nas daripada khotbah ini, Roma 8 ayat 37. Tetapi Allah dalam semuanya itu, kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Artinya begini, Rasul Paulus mengalami kesesakan, Rasul Paulus mengalami penderitaan. Ayat-ayat sebelumnya 36, 35 ayat ke belakang, bagaimana dia menceritakan, menarasikan tentang kesesakan penderitaan hidupnya.
Tetapi Rasul Paulus bilang begini, tetapi Allah dalam semuanya itu artinya dalam penderitaanmu, dalam masalahmu, dalam kesesakanmu, engkau tetap adalah orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang atas masalah-masalah tersebut. Itu maksud daripada ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Allah dalam semuanya itu adalah ayat-ayat sebelumnya yang Rasul Paulus alami. Dia dipenjara bukan karena dia narapidana, seorang kriminal. Dia dipenjara bukan karena dia menipu, membunuh, atau menghujat, tidak. Tapi dia dipenjara karena nama Yesus. Dia menderita, betul. Dia lapar, dia haus, dia tersakiti. Tapi firman Allah berkata, dalam semuanya itu, dalam penderitaannya, dalam kesesakannya, dalam masalah-masalahnya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya kita lebih daripada pemenang. Pemenang apa? Atas kesesakan kita. Menang atas apa? Atas penderitaan kita. Menang atas apa? Atas segala masalah kehidupan kita. Itu artinya jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Termasuk masalah kita, termasuk penderitaan kita, tidak pernah akan mengalahkan kita. Karena kenapa? Karena kita adalah umat pemenang, mendapatkan janji kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita meyakini bahwa ada janji kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, maka hiduplah berkesesuaian dengan firman Tuhan. Maka hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Maka hiduplah ada di dalam relnya Tuhan. Maka meskipun engkau mengalami penderitaan, meskipun hari-hari ini ada yang belum terjawab dalam kehidupanmu, engkau mendapatkan jaminan kepastian bahwa aku adalah umat pemenang. Bahkan aku lebih daripada pemenang. Siapa di antara kita yang punya masalah hari ini? Tolong angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Termasuk gembala, pendeta, pasti angkat tangan. Bahkan pun yang menyaksikan secara live streaming ini, atau Anda yang nanti menonton hasil rekaman ini, dengar baik. Kalau Anda sedang berada dalam masalah hari ini, maka yakinilah Anda tetap umat pemenang. Karena firman Allah berkata, tetapi Allah dalam semuanya itu termasuk penderitaan dan kesesakan, kita lebih daripada semuanya itu. Karena kenapa? Karena kita adalah umat pemenang. Karena Yesus mengasihi kita. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen yang kemudian mengakhiri hidup dengan cara yang salah, yang kemudian mengambil keputusan dengan cara yang salah. Apanya yang salah? Yang salah, dia tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Contoh yang paling dekat, ketika Anda benar-benar mengalami kesulitan kehidupan, kemudian Anda hilang pengharapan, maka sudah dipastikan Anda bukan lagi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau kita tidak pernah kehilangan pengharapan, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap berkata bahwa Tuhan di pihakku, siapa lawanku, maka janji kemenangan yang tadi sudah disampaikan oleh kebenaran firman Allah itu akan kita alami, itu akan kita dapatkan. Katakan amin. Lanjut lagi, next slide. Kemenangan yang seperti apa yang Tuhan janjikan? Di sini tentunya adalah kemenangan bersifat rohani, bukan bersifat duniawi. Kemenangan yang bersifat rohani,
yang tentunya dijanjikan oleh kebenaran firman Allah. Nah, Rasul Paulus, langsung klik. Rasul Paulus menegaskan seperti ini Bapak Ibu, dalam ilustrasi gambar ini Rasul Paulus. Paulus menegaskan kemenangan rohani di dalam Tuhan berdasarkan Alkitab yang menjadi dasar kehidupan orang percaya ialah iman yang mengalahkan dunia. Katakan amin. Iman saya dan saudara dapat mengalahkan dunia, dan itu yang akan menghantarkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Jadi ternyata saudara, di dalam pembacaan kita hari ini, di mana Paulus menegaskan iman yang mengalahkan dunia, itulah iman orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan hartamu yang bisa mengalahkan dunia, bukan jabatanmu yang bisa mengalahkan dunia, bukan pekerjaanmu yang bisa mengalahkan dunia, bukan keahlianmu yang bisa mengalahkan dunia, bukan apapun yang engkau miliki di dunia ini yang bisa mengalahkan dunia, tetapi hanya imanlah yang bisa mengalahkan dunia. Dan iman itu adalah pribadi saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah definisi iman. Amin. Barang mata tidak lihat, telinga tidak pernah dengar, bahkan tidak pernah timbul pun di dalam hati, asal kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan meraih janji-janji kemenangan yang Tuhan sudah janjikan di dalam Alkitab. Dan untuk meraih kemenangan itu, caranya dengan beriman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ikuti perkataan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku beriman bahwa janji kemenangan aku raih, aku dapatkan daripadamu, Tuhanku Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita memiliki iman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka iman yang akan mengalahkan dunia, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, dia memiliki iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana dia bisa harus tetap hidup di dalam Tuhan agar terus menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang pertama, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, kita memiliki iman. Ya, amin. Oleh sebab itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Next. Saudara, orang percaya harus bisa dan tidak boleh tidak untuk dapat mengalahkan dunia ini. Ini merupakan suatu keniscayaan mutlak. Orang percaya harus mengalahkan dunia. Keniscayaan mutlak itu adalah tidak boleh tidak. Harus kita kalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Orang percaya sudah menjadi keniscayaan mutlak. Tidak boleh tidak. Kita harus dapat mengalahkan dunia ini. Mengalahkan apa yang ada di dunia ini? Tentunya mengalahkan godaan. Tentunya mengalahkan keinginan daging. Tentunya mengalahkan nafsu duniawi. Saudara, cek diri kita. Apa yang belum bisa kita kalahkan? Jangan-jangan gampang tergoda. Tergoda oleh apa? Keinginan diri sendiri. Kejatuhan paling fatal dalam kehidupan manusia adalah dia tergoda oleh keinginannya sendiri. Itu kejatuhan paling luar biasa bagi manusia. Karena kenapa? Dia bernafsu duniawi.
Oleh karena itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang serupa dengan dunia ini? Yaitu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan kelaliman. Oleh sebab itu, kalau kita bilang aku percaya Yesus, maka imanmu pasti mengalahkan dunia, yang di dalamnya engkau dapat mengalahkan godaan, mengalahkan keinginan, dan mengalahkan nafsu duniawi. Amin. Mau datang beribadah, tiba-tiba ada godaan telenovela, atau ada godaan tinju, ada godaan siaran langsung sepak bola, ada godaan apa lagi? Banyak godaan-godaan, keinginan-keinginan daging, sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Zaman dulu di kampung, kan kalau tinju itu setiap hari Minggu. Apalagi kalau Mike Tyson yang main, atau zaman Elias Pikal dulu, itu pasti banyak orang yang tidak ke gereja. Mereka berkata, waduh, ini tidak akan ada lagi. Dulu kan tidak ada siaran ulang, dan cuma satu TVRI saja. Jadi rela nonton, tidak ke gereja. Dan berkata, pendeta izin dulu pendeta, ini jarang-jarang. Apalagi ini Mike Tyson yang main, oh Elias Pikal, semua banyak alasannya. Keinginannya mengalahkan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, agar engkau tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketaatanmu yang harus mengalahkan keinginanmu. Jangan keinginan, godaan, nafsu setan yang mengalahkan keinginanmu. Bilang kanan kiri, ketaatan mengalahkan keinginan. Apalagi kalau ngantuk berat. Aduh, GBI Befra jam 1. Aduh, minta ampun, itu waktu tidur enak itu. Aduh, berapa jemaat Pak Gem? Jangan jam 1 lagi Pak Gem. Kita tidak bisa membedakan mana mengalir dalam roh dan mana yang mengantuk dalam roh. Apalagi pemain musik lagi semangat-semangat duduk di belakang, mereka sudah mengalir dalam roh. Tinggal dihantam pakai kaki dari belakang, boy bangun. Saudara, bukan rahasia lagi dalam gereja. Banyak orang Kristen tertidur di dalam roh. Itu salah. Masa Roh Kudus bikin tertidur kita lagi menyembah Tuhan? Tapi coba kalau lagi nonton sinetron, terbangun dalam kesemangatan, matanya melek terus, iya kan? Apalagi kalau nonton sinetron yang gak pernah selesai serinya, ada aja serinya, udah mati bangkit lagi. Aduh, ada aja itu. Saya bilang ini kok ikatan cinta gak pernah kelar ya? Kapan kelar jadi sinetron ini? Sampai-sampai ada komsel, tunggu dulu. Komsel, tunggu dulu komselnya. Kenapa? Ini seri yang paling seru ini. Akhirnya ketua komsel hubungi. Dia bilang, oh minta maaf, gak tahu kenapa perutku mendadak sakit. Padahal 3 menit lagi mulai sinetron tersebut. Bertepatan dengan mulai ibadah komsel. Saudara, kalau Anda terlalu banyak membuat alasan hanya demi sebuah keinginan dalam hidupmu, maka dengar baik, Anda akan semakin jauh dari janji kemenangan itu. Kalau Anda ingin semakin dekat dan meraih kemenangan itu, stop berbuat terlalu banyak alasan. Ya, sama-sama dengan saya, stop banyak alasan. Lagi, 1, 2, 3, stop banyak alasan. Teruskan ketaatan. Tepuk tangan begitu kan. Kita orang percaya bisa mengalahkan keinginan nafsu dunia. Yuk angkat tangan yang bisa mengalahkan keinginan nafsu dunia. Ayo angkat tangan orang-orang yang bisa.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalianlah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yang bisa mengalahkan keinginan nafsu dunia. Haleluya. Saudara, saya selalu diuji setiap hari. Ujian saya apa Bapak Ibu? Lambung. Saya pernah dirawat oleh karena sakit lambung. Nah, saya ini sering ketemu orang, konseling, ngobrol teologi, baku dapa dan lain sebagainya. Makannya enak-enak, tapi saya selalu berkata kepada orang yang mengajar, saya hanya bisa makan begini. Makanya walaupun ada di restoran mahal, tetap saya makannya ya nasi, kemudian yang tidak pedas-pedas sudah cukup. Walaupun itu kalau di foto banyak, itu saya nggak sentuh, swear, nggak ada. Cuman yang boleh masuk di lambung ini. Karena kenapa? Saya belajar taat. Karena tersiksa juga, diinjek mulu, cus, waduh, disuntik terus. Akhirnya apa? Tuhan berikan kesembuhan. Tapi saya mencobai diri saya yang sebenarnya sudah tidak boleh. Betul? Apa ujian Bapak Ibu hari ini? Belajarlah taat. Jangan dorong keinginanmu ke atas, tapi doronglah ketaatanmu ke atas, agar iman yang menguasai dirimu, bukan keinginan.
kedagingan dunia. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tapi perbuatan daging sudah nyata. Ada 15 perbuatan daging, betul? Yang ada di dalam Alkitab dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita tetap memelihara iman kita, maka kita akan capai garis finish. Itulah yang disebut dengan I am the winner. Aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan dia akan selalu tetap menjaga kekudusan dalam lingkungan yang najis. Nah, perhatikan kalimat ini. Menjaga kekudusan dalam lingkungan yang najis. Saudara, kita tidak bisa menghindar menolak saat kita berada di lingkungan yang najis, betul? Tapi kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Contoh, saat kita berada dengan orang-orang dunia yang mungkin sedang melakukan perbuatan dosa, berdasarkan Alkitab katakan kedagingan-kedagingan tersebut, maka engkau harus menjaga kekudusan di lingkungan yang najis tersebut. Amin. Contoh begini, perhatikan. Misalnya engkau ada dengan orang yang sedang mabuk-mabukan, betul? Sedang minum-minum sampai mabuk. Dengar. Anda tetap jaga kekudusan dengan apa? Dengan tidak terkontaminasi untuk ikut-ikutan minum dan sampai mabuk. Ketika Anda ada di juga orang yang sedang judi tersebut, engkau tetap jaga kekudusan agar engkau tidak terpengaruh main judi. Dan jangan terlalu lama di situ juga. Segala mengeluarkan dirimu sendiri. Engkau berada di lingkungan pencemooh. Cerita orang kiri kanan cerita orang. Engkau tetap jaga kekudusan hidupmu, jaga mulutmu agar engkau tidak terkontaminasi. Nah, orang yang memelihara iman tidak akan gampang goyah oleh karena permasalahan dan intimidasi dunia, oleh karena permasalahan dan penderitaan dan intimidasi permasalahan kehidupanmu. Seperti Rasul Paulus dalam pembacaan kita, dia mengatakan lebih dari semua itu, lebih daripada penderitaan, kesesakan, masalah yang kuhadapi, aku tahu aku adalah orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bisa memenangi permasalahan kehidupan kita. Saudara, kalau kita memelihara iman kita, maka kita akan tetap kuat di saat kita menderita. Katakan amin. Dan kita tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak akan menghujat orang lain. Kita tidak akan memfitnah orang lain. Tetapi mulut kita akan tetap memuji Tuhan. Itulah orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Next slide, saudara. Inilah konsep lebih daripada pemenang. Berdasarkan 1 Korintus 4 ayat 11-13 saya bacakan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Wow, inilah orang lebih daripada pemenang, katakan amin. Rasul Paulus katakan ini, dan bahkan dalam pembacaan Roma yang kita baca tadi, dia katakan dalam semuanya ini, dalam semuanya itu, apa yang barusan saya bacakan tadi, kita tetap pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Paulus dihina, difitnah, dicaci, bahkan telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai saat ini dia mengatakan di dalam penjara tersebut, tetapi dia tidak pernah goyah. Kenapa? Karena dia mau finish sampai garis kehidupan dengan tetap memelihara iman. Kesimpulan firman Tuhan. Haleluya. Next slide. Saudara, saya cari gambar ini, saudara. Waktu saya masukin, saya keluar air mata. Saya menangis. Karena kenapa? Beginilah kita nanti di hadapan Tuhan. Apakah kita lebih daripada pemenang? Apakah kita pantas menerima mahkota kebenaran itu? Ia akan Tuhan pasangkan kepada saya dan saudara. Saudara, kalau kita
ingin mendapatkan mahkota kebenaran dan akan dipasangkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita, maka jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Andalkan Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan, dan capailah garis finish kehidupan dengan tetap memelihara iman. Saya tutup dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Angkat tangan yang merindukan kedatangan Tuhan. Angkat tangan yang merindukan kedatangan Tuhan. Kitalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan pada akhirnya, seperti di gambar ini, Tuhan memasangkan mahkota kebenaran kepada kita semua. Tuhan memberkati. Selamat menikmati kemenangan daripada Tuhan. Karena kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin.